Yo lah guys, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Hendrel Zaro di Hendrel Zaro Channel. Dan bila waktu dapat kuputar kembali, dan ku katakan bahwa aku mencintaimu. Mungkinkah ada cinta yang lain seperti dirimu, yang tulus mencintai diriku apa adanya. Ya, kali ini setelah sekian lama ya, di awal tahun 2022 ini akhirnya gue ngupload video lagi. Jujur kangen banget sih gue bikin video kayak gini. Kali ini gue lagi ada nggak di rumah ya, nongkrong biasa sama temen-temen gitu. Nah, gue kali ini cuma mau bahas beberapa ya terkait mumpung masih tahun baru dan masih hangat juga. Gue tadinya mau bikin reaction YouTube Rewind Indonesia 2021 kemarin, karyanya Chandra. Cuma karena gue udah nonton jadi gak natural kalau misalnya gue reaction lagi. Jadinya gue mau komen aja, bahas mengenai desas-desus atau apa ya, komentar-komentar netizen gitu terhadap YouTube Rewind Indonesia 2021. Yang pertama sih gue mau shout out dulu buat Chandra sama Olian sama inisiator yang lain, karena YouTube Rewind-nya menembus imajinasi kita semua gitu. Gak nyangka aja bakal bikin kayak gitu. Keren banget sih, keren banget, dan ya di luar ekspektasi lah. Menurut gue itu keren banget gitu. Tapi kan ada komentar-komentar miring netizen gitu ya. Kayak misalnya itu, bang itu mah namanya bukan YouTube Rewind tapi TikTok Rewind gitu. Pertama itu bukan YouTube Rewind tapi Rewind Indonesia gitu. Jadinya ya bukan hanya hal-hal viral atau trending di YouTube aja yang masuk situ gitu, tapi di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Twitter mungkin akan masuk ke situ gitu, atau TV, bahkan ada artis-artis TV juga bakal masuk ke situ. Tapi ya karena di tahun 2021 itu TikTok emang lagi naik banget gitu ya, emang banyak trending tuh asal dari TikTok. Jadi ya wajar aja sih kalau banyak kreator TikTok yang dilibatkan di situ. Dan ada klarifikasi juga berdasarkan data ya dari salah satu inisiator ya di channelnya, dari Bang Ferry. Itu dia menjelaskan kalau secara statistik di Rewind Indonesia kemarin 2021 itu nggak lebih banyak kreator TikToknya daripada YouTubersnya gitu. Masih lebih banyak YouTubersnya gitu, karena ada sekian persen YouTuber, sekian persen konten kreator TikTok, dan sekian persen juga artis TV, penyanyi dan lain-lain gitu, yang nggak punya YouTube, TikTok mungkin. Dan itu persentasenya masih banyak YouTubersnya gitu. Dan kerennya kemarin juga ada YouTubers lama yang beberapa rewind terakhir tuh nggak ikut ya. Sampai 2020 kemarin juga kayak Arif Muhammad nggak ikut kan, tapi di tahun ini bisa ikut. Tara Ars juga sama Bang Reno itu bisa ikut juga. Itu luar biasa sih. Itu YouTuber senior yang bisa ikut partisipasi itu keren banget sih menurut gue. Selain itu juga ada cuitan netizen masalah Chandra Leo katanya ngejilat kuda sendiri gitu lah. 2018 itu kan YouTube Rewind-nya pakai sponsor katanya, karena pakai sponsor tuh nggak bisa dibilang YouTube Rewind lagi. Itu juga sudah dibantahkan sama Chandra ya, walaupun dia pakai sponsor, tapi sponsornya juga yang berkaitan dengan Rewind gitu. Seperti Scarlett Whitening itu kan memang di 2021 itu banyak banget nyebar endorse ke influencer di Indonesia gitu. Karena banyak banget
influencer yang dapat endorsement dari Scarlett Whitening gitu. Ini gimana gitu, sampai gue scroll TikTok juga Scarlett lagi, di Instagram juga Scarlett lagi liatnya. Lalu gue sendiri juga merasakan oh iya juga ya gitu, ternyata memang nggak sesembarangan itu juga gitu. Pakai sponsor tidak berkaitan dengan riuannya gitu, itu oke juga sih. Cuma ya memang kalau mau bikin karya yang bagus harus beriringan dengan dana yang dikeluarkan gitu. Dan kalau misalnya cuma dana pribadi doang dikeluarkan pasti juga nggak akan maksimal, karena nggak akan bisa sewah itu, kamera yang dipakai juga nggak bisa sebagus itu, talent yang dipakai juga mungkin nggak bisa sebanyak itu, terus lokasi yang dipakai juga nggak bisa megah itu gitu, properti yang dipakai juga nggak bisa seniat itu gitu kan, sebagus itu dibikinnya gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau Rewind itu pakai sponsor kalau menurut gue ya, apalagi kalau Rewind daerah gitu. Itu ya mustahil banget sih jalan tembus. Bukan mustahil sih, bisa aja, cuma pasti hasilnya nggak maksimal dan seadanya gitu. Karena kan tahu sendiri lah, AdSense kreator di daerah juga nggak sebanyak yang kreator udah gede gitu lah. Jadinya ya wajar-wajar aja sih kalau menurut gue pakai sponsor. Terus ada juga yang bilang, terus Erigo kenapa nggak dipakai buat sponsor, padahal itu trending banget gitu kan, Erigo sampai ngirim sponsor ke luar negeri gitu kan. Nah itu juga kita kan nggak tahu di belakang layarnya seperti apa, siapa tahu sudah mengajukan atau mungkin nggak kepikiran atau nggak keburu ngajukan mereka juga atau gimana, dia juga nggak tahu ya. Cuma ya kalau misalnya satu sponsor udah cukup ya mau pakai sponsor lain sih kalau menurut gue ya. Jadi ya mungkin ada berbagai faktor dan alasan yang menurut gue bisa terjadi seperti itu gitu. Pasti punya alasan gitu. Terus ya itu sih kalau komentar-komentar gue. Selain itu sih secara keseluruhan sih itu Rewind keren banget. Cuma memang karena cepet banget pergantian trennya, jadi nggak, memang banyak banget sih gue pun emang tahun ini banyak banget tren, gue juga nggak ngerti gimana bisa begitu, padahal kita PPKM di rumah aja tapi tren banyak banget gitu di sosial media gitu. Jadi gue juga nggak ngerti gimana bisa tren sebanyak itu, jadi memang harus padat banget. Ya paling kan dari gue itu aja sih. Dan ada satu lagi sih yang pengen gue bahas, kenapa Rewind Indonesia kok mirip sama Rewind Depok 2021. Ya kalau yang belum nonton bisa klik linknya di description, ada link YouTube Rewind Depok 2021. Depok juga gak kalah ketinggalan sama kota-kota lain yang bikin rewind juga, masing-masing rewind di daerahnya gitu. Dan kebetulan tahun ini juga gue yang percaya sama anak-anak ya, walaupun gue akuin banget belum maksimal, tapi dia masih banyak banget kurangnya, tapi gue udah semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, karena waktu itu start dari bulan Oktober dan mulai persiapan di bulan November, dan langsung kejar-kejaran itulah dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi hasilnya ya segitu. Belum puas gue, karena gue pengen banget bikin karya lebih dan lebih keren daripada itu. Cuma ya ada kesempatan berikutnya, tapi nggak di Rewind 22 sih. Istirahat dulu. Kira gue juga punya pengalaman berharga juga ngegarap Rewind, ternyata rasanya kayak gitu. Keren sih. Kayak gue ngerti banget kenapa Chandra paling itu aja yang bisa gue bahas di konten kali ini. Sebelumnya selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun ini juga harapan gue bisa sering upload ya, karena ya
satu dan lain banyak kesibukan juga, jadinya ya mudah-mudahan bisa sering upload lagi video lagi dan bisa menyapa kalian semua. Thank you juga yang udah support gua sampai saat ini, thank you juga yang udah like, comment, subscribe. Jangan lupa nih yang baru nonton juga like, comment, subscribe-nya. Oke, thank you, thanks for watching. Gue Hendra pamit.